selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik untuk kelas 7. Semoga di hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang manusia, citra Allah. Namun sebelum kita memulai materi kita di hari ini, marilah kita dahului dulu dengan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu kami dapat menerima materi di sekolah SMP Katolik Santa Rosa Siau Timur. Sebagai saudara, kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah ini dan dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan ini kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah juru selamat kami sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai citra Allah. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana manusia sebagai citra Allah, kita melihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menyadari akan kekurangan dirinya yang diciptakan Allah sebagai manusia yang merupakan citra Allah sendiri. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Manusia citra Allah. Pernyataan bahwa manusia adalah citra Allah mungkin sudah seringkali kamu dengar dalam pelajaran agama. Tetapi sangatlah penting pernyataan tersebut dapat dipahami secara benar, karena hal tersebut merupakan pengakuan iman yang paling dasar bagi manusia di hadapan Allah. Pemahaman yang benar tersebut akan mempengaruhi pada sikap dan pandangan hidup sebagai orang beriman. Nah, adik-adik, dalam bab ini kita akan mendalami 5 hal penting. Yaitu yang pertama, kita akan diajak mencari dan menemukan kenyataan bahwa setiap orang diciptakan berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap manusia diciptakan secara unik. Keunikan yang dimiliki itu semata-mata merupakan anugerah Allah. Dan karena keunikan itu pula, maka di mata Tuhan setiap orang berharga. Di sini ada 5 hal atau topik yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, aku citra Allah yang unik. Kedua, tugasku sebagai citra Allah. Ketiga, aku memiliki kemampuan. Keempat, kemampuanku terbatas. Kelima, syukur sebagai citra Allah. Ini adalah topik-topik yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama, tadi Bapak katakan topik yang pertama adalah aku citra Allah yang unik. Ada ungkapan yang mengatakan
Orang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal kita pun menerima diri kita. Kita perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang melekat pada diri kita. Iman Kristiani menegaskan bahwa diri kita tidak hanya unik, melainkan bermartabat. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semakin kita menyadari keunikan dan keluhuran martabat diri, maka kita semakin mampu menempatkan diri secara tepat dan benar di tengah sesama dan terutama di hadapan Tuhan. Itu adalah aku, citra Allah yang unik. Yang bagian B, tugasku sebagai citra Allah. Allah menciptakan manusia secara unik dan menganugerahi martabat luhur kepadanya sebagai citra Allah yang merupakan gambar dan rupa Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan gambaran diri dan daya hidup Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya sehari-hari. Manusia juga dipanggil untuk turut serta dalam memelihara, mengembangkan, dan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan agar berguna bagi keselamatan dirinya serta generasi penerusnya sesuai dengan kehendak Allah. Sejauh mana tugas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah semula? Kamu akan menemukan jawabannya dalam kegiatan pelajaran hari ini. Bagian yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Panggilan Allah kepada manusia untuk turut serta memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya disertai dengan penganugerahan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Allah membekali masing-masing orang dengan berbagai kemampuannya yang berbeda-beda. Tetapi bagaikan pisau yang akan semakin tajam bila sering diasah, demikian pula kemampuan yang telah diberikan Allah kepada masing-masing orang itu hanya akan dapat berdaya guna bila dilatih dan dikembangkan. Dalam pelajaran ini, kamu akan diajak untuk menyadari 3 hal penting perlunya mengenal kemampuan diri yang telah dianugerahkan Allah, menyadari panggilan Allah untuk mengembangkan kemampuan, dan menemukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Bagian yang keempat, kemampuanku terbatas. Kita pantas bersyukur atas berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa kemampuan yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain. Atau sebaliknya, jika ada yang sama, tingkat keterampilan tersebut mungkin berbeda. Dengan kata lain, kita perlu belajar menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Tidak pernah ada seorang pun yang pintar dalam segala hal. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dapat disikapi baik secara positif maupun secara negatif. Sikap apa saja yang sering muncul? Apa kehendak Tuhan melalui keterbatasan yang kita miliki? Jawaban dapat kamu temukan dalam kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Bagian yang kelima, syukur sebagai citra Allah. Kata syukur atau bersyukur bagi sebagian orang menjadi sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Hal itu disebabkan manusia zaman sekarang sering memandang seolah keberhasilan dan apa yang dimiliki saat ini
semata-mata hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri. Bagi orang beriman, pandangan semacam itu tidak sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang beriman mengamini bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik manis maupun pahit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tidak pernah lepas dari peran Allah Sang Pencipta. Hidup kita, keadaan kita merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Allah. Maka, karena Allah senantiasa berperan dalam kehidupan manusia, selayaknya manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Nah, adik-adik, saya kira apa yang Bapak jelaskan tadi boleh kita pahami dan boleh kita mengerti. Semoga lewat penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, boleh adik-adik pahami, mengerti, dan dapat kita laksanakan di dalam setiap tugas pekerjaan kita setiap hari. Dan setelah ini Bapak akan memberikan materi untuk latihan soal. Bapak akan memberikan latihan soal untuk kita semua. Saya harap ini dilaksanakan atau dibuat oleh adik-adik dan dikirim ke Google Classroom yang sudah Bapak buat untuk adik-adik semua. Semoga materi pada hari ini sangat bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam cerdas. Terima kasih.